pecinta olahraga dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan berdialog mengenai pendampingan hukum terhadap para atlet, terutama di DKI Jakarta yang bermasalah, apakah itu soal mutasi atau ada hal-hal yang lain berkaitan dengan soal legalitas. Nah, di studio KONI, kami menyebutnya studio 4 karena ada di lantai 4. Ini adalah saudara saya, Bung Adwin Rahadian. Beliau ini luar biasa, pengacara hebat. Terakhir, beliau ini pernah mendampingi seorang bintang. Nanti cari saja di koran atau di media lain. Bung Adwin akan banyak bicara mengenai masalah-masalah hukum, mutasi atlet, atau masalah-masalah yang dihadapi oleh atlet. Untuk itu saya sapa beliau nih. Halo, apa kabar Bung Adwin? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bang ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu kita. Sehat. Silakan Bang, disapa dulu Bang. Itu ada pecinta olahraga nih. Udah mulai nih ya? Bang. Buat pecinta olahraga, khususnya masyarakat DKI Jakarta, para atlet, para pelatih, para pembina dan insan olahraga DKI Jakarta, saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera, dan semoga kita sehat semua dari studio KONI DKI. Ya, gitu Bang Sore. Mantap. Oke. Halo, Ibu Popi yang ada di Bogor, apakah masih di Bogor? Oh, belum. Oke, kita berlatih-latih saja ini ya Bang ya. Oke. Jadi Kita belum ini, apa sudah mulai? Bung Adwin, mungkin Bung Adwin pernah dengar dan ada beberapa atlet yang bermasalah. Ya, ya. Ada atlet dari mana-mana. Ini Bung Adwin selaku ketua bidang hukum di KONI, bagaimana mengamankan mereka secara hukum, secara legal menjadi atlet DKI. Sangat bisa bercerita kepada para pecinta olahraga ini, insan olahraga ini. Ya, saya cerita sedikit dulu ini, betul. Kaitannya kegiatan aktivitas berolahraga dengan sisi pendampingan hukum yang sore ini kita bicarakan. Jadi memang pendampingan hukum itu tidak terlepas dari pada sistem olahraga nasional. Ya. Jadi dalam sistem olahraga nasional itu kita punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional. Dan di situ jelas bahwa ada atlet, ada pelatih, ada pembimbing begitu ya. Itu mereka harus mendapatkan fasilitas ya untuk mendapatkan pelayanan atau pendampingan hukum. Itu penting. Karena apa? Banyak hal yang hal yang sangat kompleks ya, dari mulai kemudian legalitas ya. Ketika misalkan kita akan tanding, ini ada siapa nih? Masuk Bu Popi ya. Siapa dulu deh, silakan deh. Siapa dulu sama Bang Coy sebelum kita lanjut. Ibu Popi, selamat siang. Assalamualaikum, saudaraku. Waduh, pelatih suami sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hairul sebagai host. Selamat pagi Pak Adwi. Selamat siang Pak Adwi. Sorry. Ini selamat malam saja Bu Popi. Selamat sore maksudnya, atau selamat siang. Iya, selamat sore semua. Oke Bu Popi, sehat selalu Bu Popi ya. Alhamdulillah sehat Pak. Salam sukses. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke. Bu Popi. Iya Pak. Tahan sejenak ya, ini kita coba dengarkan dulu Bung Adwin bicarain masalah pendampingan hukum kepada atlet sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan 23 tahun 2020 gitu ya. 2005. Oke Bu Popi, sejenak nanti kita ngobrol. Sekarang silakan. Bung Adwin ini untuk bercerita mengenai aspek-aspek hukum. Jadi silakan Bang. Kembali lagi ke yang tadi.
dalam rangka pengembangan prestasi atlet ya, dan pembinaan olahraga, kita dibingkai oleh sistem olahraga nasional. Ya, tadi saya bilang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, di mana ada dalam pasal 55 ayat 3A, ya, misalkan, bahwa itu menyangkut pendampingan untuk atlet, manajer, pelatih, tenaga medis, ya, itu untuk mendapatkan fasilitas pelayanan hukum. Terus kemudian diatur lagi untuk pembina dan pelatih dalam pasal 61, ya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 itu pun pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum. Jadi betapa pentingnya ini pendampingan. Ya. Seperti apa misalkan? Satu, dari mulai awal ketika KONI ataupun kemudian kita nih di tingkat provinsi merekrut atlet, tentu dia harus jelas legalitas, ya kan? Ada kepastian hukumnya, sehingga ketika kemudian atlet ini bergabung, ya, legalitas, verifikasi data diri itu kita persiapkan. Karena apa? Menyangkut dengan nanti kita akan tanda tangani bersama perjanjian kerjasama antara KONI dan atlet. Untuk apa itu? Untuk perlindungan baik untuk atlet dan kepastian hukum untuk KONI. Sehingga KONI jelas nanti dia mendorong atlet yang berpotensi dan jelas bahwa itu adalah atlet DKI Jakarta. Begitupun si atlet, dia punya hak-hak hukumnya. Apa aja yang dia dapatkan? Tentu dari mulai pembinaan, bonus-bonus, ya kan? Penghargaan. Nah, ini hak hukumnya harus dilindungi. Gitu, hak hukumnya harus dilindungi. Nah, setelah itu kalau kemudian nanti kita bertanding pada event-event besar, misalkan PON, nah tentu di situ banyak sekali sengketa atau masalah. Ya kan, dipertanyakan dari mulai asal atlet tersebut mewakili daerah mana, ya kan, secara legalitas dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam hal di lapangan ketika bertanding. Dari mulai kita mulai memfasilitasi atlet ini di membentuk tim keabsahan, ya kan? Sehingga kepastian hukum seperti itu yang didapat oleh atlet. Selain itu, di luar konteks pengembangan olahraga berprestasinya, pelindungan hukum pun didapat oleh atlet ketika kemudian dalam proses pelatihan. Misalkan, nggak boleh atlet itu ya terjadi pada atlet itu pelecehan. Nah, ya kan? Misalkan ada aja kan kita ini ada aja kasus-kasus yang begitu. Bagaimana pelindungan atlet pada persoalan dan pelecehan. Terus kemudian tidak mendapatkan hak-haknya, honornya. Kadang ada laporan bagaimana kemudian tertahan oleh pelatih atau pembinanya, gitu loh. Hal-hal yang begitu, ya itulah fakta dan realitas dunia keolahragaan ataupun dunia seputar atlet kita. Banyak hal yang kemudian kita harus proteksi. Untuk apa? Agar kemudian atlet ini fokus dia mengembangkan prestasi olahraga saja. Hal-hal lain ini kita harus jaga, harus proteksi. Jangan sampai kemudian itu menjadi penghambat dalam dia mengembangkan prestasinya. Terjadi ya pelecehan atau terjadi kekerasan atau diskriminasi. Nah, diskriminasi, kekerasan fisik yang sifatnya mengarah pada tindakan pelanggar pidana. Ya. Yang ketiga, misalkan juga kita memproteksi atlet atau dalam hal interaksi hubungan keseharian, bicara pelanggaran etika dan lain sebagainya. Nah, itu ada lagi peran bidang hukum untuk memediasi di tingkat KONI. Nah, yang terakhir adalah wilayah yang sifatnya litigasi, lah katakan litigasi keolahragaan, itu ketika ada sengketa timbul, ya, mengklaim atlet antar
provinsi misalkan. Nah, sehingga itu nanti kita akan selesaikan di Bauri, gitu, Badan Arbitrase Olahraga, ya, masuk kepada agenda persidangan dan lain sebagainya. Jadi tentu bidang hukum ini cakupannya luas dan tidak lain pada prinsipnya untuk mendukung atlet mengembangkan prestasi olahraganya sampai dengan yang terbaik. Itu memastikan hak-hak hukum, memastikan kepastian hukum dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas dulu deh sebelum nanti. Ini karena nanti akan panjang. Mantap sekali ini. Banyak hal yang harus kita ungkap dan Bang Adwin jelaskan banyak hal ini nanti. Tapi tahan dulu. Dan dulu kita urai nanti satu-satu. Saya ingin memberikan kesempatan ini Ibu Popi. Silakan, mungkin Ibu Popi ada pengalaman sebagai seorang pelatih atlet selam di bawah naungan POSI ya, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Bu Popi mungkin pernah hadapi persoalan-persoalan atlet, terutama dalam hal perlindungan hukum. Ini ada Bang Adwin ini, Ketua Bidang Hukum KONI DKI Jakarta. Mungkin beliau langsung bisa menjelaskan atau Bu Popi bercerita, nanti kita akan bahas di situ. Mudah-mudahan atlet, pembina olahraga, para manajer, insan olahraga lah, setidak-tidaknya di DKI Jakarta menyaksikan siaran kita ini. Silakan Bu Popi. Iya, Pak Hoirul, terima kasih atas waktunya. Iya, Pak Adwin, untuk atlet selam sendiri merasa berterima kasih karena KONI DKI telah menyiapkan atau banyak membantu ya di bidang hukum. Cuman seperti yang kita tahu, hukum untuk atlet atau pelatih atau pelaku olahraga. Ya, halo. Silakan lanjut, Bu Popi. Ya, mantap, lanjut. Oke. Di sini kita kadang agak rancu ya. Mungkin bagi saya dan atlet-atlet, mungkin Pak Adwin bisa menerangkan lagi hak dan kewajiban atlet seperti apa. Karena yang seperti yang kita tahu, kalau misalnya atlet nih, kalau menjadikan dia sebagai terpilih menjadi atlet pelatda berdasarkan prestasinya, mereka akan diundang datang ke KONI DKI, lalu penandatanganan kontrak kerjasama PKS. Di bulir-bulir tersebut itu tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan. Misalnya membawa nama baik KONI DKI sebagai atlet tentu saja, atau enggak sebagai pelatih, lalu latihan, bertanggung jawab. Nah, jadi hanya mungkin Bang Adwin bisa menerangkan hak dan kewajiban atlet itu seperti apa sih gitu, melalui bidang hukum begitu Pak. Terima kasih Pak Hoirul. Ya, oke Bu Popi. Jangan kemana-mana dulu ya, nanti Bu Adwin langsung bisa jelaskan ya, soal hak dan kewajiban tadi itu. Ya, betul. Silakan. Hak dan kewajiban atlet dalam perspektif hukum tentu kita mengacu tetap pada undang-undang tadi ya, 3 tahun 2005, bahwa seorang atlet itu berhak atas peningkatan prestasi, ya, pelayanan kesejahteraan, itu berhak tuh. Terus kemudian penghargaan dan pelayanan hukum, pendampingan dan advokasi hukum, itu berhak atlet. Nah, sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban atlet? Ya, atlet ini berkewajiban mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan kerjasama dengan KONI. Apa? Atlet punya jadwal rutin dan konsisten dalam latihan, dalam upaya peningkatan prestasi, ya kan? Latihannya rutin dan wajib kemudian punya target, ya kan? Terus kemudian dia wajib mentaati aturan dasar ataupun etika dalam kegiatan pembinaan prestasi olahraga. Nah, itu kewajibannya. Dan juga wajib mentaati apa yang sudah disepakati itu, diantaranya adalah
target-target tertentu atlet, ya, target-target tertentu. Apa misalkan target-target tertentu? Misalkan dalam berapa bulan dalam menghadapi PON itu raihan poin dan lain sebagainya harus tercapai. Tentu didukung oleh hak atlet, pemutuhan kesejahteraannya kita dorong, bonus-bonus kita dorong, gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kejadian misalkan, jadi ketika di tengah perjalanan, ya, apalagi menuju event-event besar, kadang-kadang satu daerah dengan daerah lain memperebutkan gitu ya. Tiba-tiba, oh ini mau geser nih gitu. Padahal kita sudah punya kewajiban terhadap daerah yang kita cintai misalnya. Nah, tentu ini itulah yang nanti yang masuk pada ranah. Tapi pada prinsipnya tadi itu harus saling menguntungkan. Ya. Atlet punya hak yang diatur oleh undang-undang, begitupun juga kewajibannya. Atlet luar biasa, dia mendapat penghargaan, dia mendapat kemudian kesejahteraan, pelayanan hukum dan sebagainya. Hanya kadang-kadang ini mungkin kurang tersosialisasi, Bang Coy. Jadi kadang-kadang misalkan karena kurang tersosialisasi, pelayanan hukum apa sih sebenarnya? Nah, ini baiknya silahkan insan olahraga semua, ke masyarakat, insan olahraga, khususnya para atlet DKI Jakarta, ini sering-seringlah berkonsultasi ke PON DKI Jakarta. Karena kita itu di sini ada bidang hukum dan setiap saat akan siap melayani. Ya, termasuk misalkan kadang-kadang ada saja ketika kemudian event olahraga berlangsung, ya, kita nggak pernah tahu, kadang-kadang ada salah makan vitamin. Dituduh ini masuk ada unsur dopingnya, ya, karena tidak tahu salah satu ingredientnya mengandung misalkan yang dilarang, itu yang. Nah ini kan kita wajib mendampingi, mengadvokasi sampai selesai. Apalagi misalkan tanpa sengaja dan ketidaktahuan. Nah itu tentu menjadi hak atlet mendapatkan pelayanan-pelayanan seperti itu. Nah, termasuk kemudian dalam PKS. Penghargaan apa aja sih, bonus-bonus apa aja? Silahkan ditanya, gitu. Atau misalkan kadang-kadang, ini agak macet nih, honornya nggak ini, bisa jadi kan? Gitu. Ya apa-apa itu sampaikan. Nah, ada satu waktu yang menarik, misalkan, ketika para atlet di salah satu cabur, kita tidak harus sampaikan, itu agak tertahan, ya, bonus ataupun honor-honornya tertahan. Nah, ini kan bidang hukum menginvestigasi. Ternyata bukan tindakan sengaja dan kegiatan kejahatan lah, tindakan kejahatan. Tapi lebih semata-mata bagaimana dari pelatih ada tuntutan untuk komitmen latihan atlet ini belum secara optimal dilakukan, begitu ada. Gitu, hal-hal begitu. Sehingga itulah kita mediasi, sehingga Pak akhirnya ketemu. Gitu. Kadang-kadang komunikasi antara atlet, pelatih dan lain sebagainya tersumbat. Kadang-kadang kita ikut di sana, memfasilitasi. Nah, setelah itu saya kembali. Nah, itu semata-mata semua apa yang dilakukan adalah untuk pengembangan prestasi olahraga nasional, khususnya DKI Jakarta, untuk meraih yang terbaik, menjadi yang nomor satu. Itu. Kunci top itu harus menjadi nomor satu, sehingga pelayanan hukum kita siap dan terdepan, ya. Begitupun saya tahu bagaimana komitmen di pembinaan prestasi juga begitu, ya, hak-hak atlet disampaikan. Semata-mata bagaimana kita mampu merebut kembali prestasi olahraga, ya, di tingkat nasional. DKI Jakarta harus kembali menjadi nomor satu. Mantap. Gitu kan. Oke, jadi kalau ini sudah dipahami oleh para insan olahraga khususnya di DKI Jakarta ini, agar fokus melakukan pembinaan prestasi. Tahan dulu, Bung Yamin. Nah, ini mungkin Bu Popi sudah puas belum ya? Mudah-mudahan belum puas, dia bertanya terus. Nah, mungkin ini soal ini dari pemirsa ini. Dari pemeriksaan lah. Bagus nih ya, ada pertanyaan ini, Bung.
soal mengenai perlindungan hukum terhadap Iya. atlet. Apakah Iya. itu sifatnya mengikat ini? Nah, ini dari pemirsa bertanya ini. Iya, iya. Mungkin Saya agak kurang paham yang ditanyakannya ini, perlindungan hukum, Ya, mengikat, iya, mengikatnya. atlet. Maksudnya begini, apa namanya, atlet-atlet ini kan katakanlah kalau sudah PKS tentu saja. Oh iya. Nah, jelaskan itu Oke, soal oke. Jadi begini. perjanjian kerjasama. Jadi ketika atlet sudah membubuhkan tanda tangan dan melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah DKI misalnya, Ya, tentu apa-apa yang tertuang di dalam klausul perjanjian itu harus konsisten dan komitmen dilaksanakan. Gitu. Betul. Itu harus konsisten dan komitmen dilaksanakan. Kalau ditanya mengikat, tentu itu mengikat. Ya. Makanya kemudian atlet berhak ketika tidak mendapat hak-haknya, honornya, itu berhak untuk mengkonfirmasi untuk mendapatkan. Ya, artinya itulah kemudian kita akan pastikan melalui bidang hukum. Nah, begitupun kemudian ketika atlet sudah membubuhkan tanda tangan bahwa saya adalah sebagai atlet DKI Jakarta, ya, dan mendapatkan fasilitas pembinaan dari DKI Jakarta, nah tentu atlet itu tidak boleh lagi menerima, ya, ataupun disupport dalam hal pembinaan prestasi olahraga oleh daerah lain, nggak boleh, gitu. ya, ya. Atau misalkan tidak boleh dia dalam ketika kemudian intens berlatih, ya, ini misalnya atlet lari atau atlet apa, itu tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip olahragaan. Nah, udah tahu mau nyelam, mau lari, oh dia ngerokok sampai 1-2 bungkus, misalkan ngerokok, itu hal-hal yang bersifat merugikan. Dalam klausul misalkan itu ada, itu nggak boleh bilang. Sehingga misalkan apa hukumannya? Nah, bisa kemudian diskorsing, atau tidak mendapat honor, skorsing misalkan sampai berapa pun, bisa seperti itu. Makanya, apa yang kemudian tertuang dalam PKS, itu coba dipelajari, karena itu mengikat atlet dalam hal soal hak dan kewajibannya. Itu penting. Jadi kalau dikatakan apa mengikat, tentu mengikat. Dan berkonsekuensi hukum. Berkonsekuensi hukum. Apa yang berkonsekuensi hukumnya? Ya haknya, ya kewajibannya. Kalau hak atlet yang tidak dipenuhi, dia bisa menggugat. Nah, jangan apa namanya, jangan salah bahwa atlet bisa menggugat kalau haknya tidak dipenuhi. Tapi sebaliknya, ketika kemudian ya kewajibannya tidak dilaksanakan, nah tentu ini juga mendapatkan punishment, gitulah. Ini untuk apa? Kok agak kaku dan tegang seperti itu? Kenapa? Ini upaya semata-mata untuk kepastian hukum. Sehingga atlet itu akan fokus pada pembinaan olahraga buat dia, gitu. Fokus itu saja. Jadi nggak usah dia mikirin kanan kiri yang lain-lain. Itu semata-mata untuk itu. Dan ada kepastian hukum. Gitu. Fokus berprestasi. Fokus berprestasi. Catatan ada perlindungan hukum. Ada perlindungan hukum. mereka. Yang hal-hal lain yang mengganggu urusan kita lah. Atau misalkan di luar aktivitas olahraganya, dia ketika lari terus dia dijamret, atau dia kena begal, itu dia mendapatkan fasilitas advokasi, pembelaan, ya, dia dari bidang hukum dan secara cuma-cuma. Misalkan kayaknya belum pernah didengar ini sama. Ini pernah ada atlet pernah dijamret. Misalkan kena serempet mobil. Ya, serempet mobil. Kita serempet mobil. Tentu kita akan advokasi. Kita akan gugat tuh yang serempet siapa, kita akan cari. Gitu loh. Itu haknya gitu. Jadi itu sebetulnya kalau dengan konsultasi bisa terbuka semuanya. Iya. Gitu. Itu yang kena begal tuh. Menarik ini. Iya. Sebetulnya bisa itu dioptimalkan semua. Iya. Itu. Karena kebetulan ya Pak Choy ya, kebetulan ya, di Selam kita pernah ada yang diculik ya. Dijamret dan diculik ya. Dijamret. Iya. Iya, makanya tadi saya sempat bertanya Iya, saya sempat bertanya hak dan itu. kewajibannya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin sosialisasi apa yang bisa
kita itu kan untuk atlet melalui hukum gitu. Ini menarik sekali Pak Adrian karena memang betul misalnya nih di saya sendiri sebagai atlet sebagai pelatih yang berhubungan langsung dengan atlet, kadang kalau tadi dikatakan perjanjiannya mengikat gitu, betul mengikat selama atlet itu menjalankan kewajiban, betul begitu ya Pak Adrian? Tapi Betul, tapi jika atlet itu misalnya tidak latihan lalu tidak menunjukkan prestasi, jarang ikut latihan atau tidak mengikuti kejuaraan, akhirnya kan kita ganti dengan yang lebih baik karena seperti tekad DKI menjadi juara 1. Ya. Lalu ada orang tua atau atlet yang merasa keberatan. Jadi memang kadang di cabang olahraga saya sendiri ya misalnya di latihan ada kekerasan gitu. Misalnya dari pihak kolam atau enggak pas pulang lalu ya itu atlet saya sempat dijamret jam tangannya lalu diculik dibawa muter-muter tapi untungnya dikembalikan Pak. Cuman ya menarik ini. Ya terima kasih Pak Hairul, Pak Alwin. Iya, hal-hal tadi harusnya dilaporkan itu. Bu Popi, ini sudah bisa dijelaskan gimana? Iya. Kasus yang menyangkut atlet selam ini. Dia kapasitas sebagai atlet. Pulang kemudian latihan. Dia dijamret. Itu segera dia kan selain kemudian tentu dia membuat laporan ke polisi karena dia punya hak yang melekat. Dia sebagai atlet tercatat loh resmi. Tentu dia harus membuat laporan dan sampaikan aduan kepada Konindikai. Saya pulang latihan, ngajamret dan lain sebagainya. Nah, pada proses dia pelaporan ke polisi dan lain sebagainya, itu kita akan dampingi. Bidang hukum itu akan dampingi. Kalau dia minta atasannya. Gitu. Nah, ini perlu mungkin sosialisasi. Syukur-syukur itu yang jamret ya bisa ketahuan gitu ya. Gitu. Jadi kita proses advokasinya kita akan dampingi. Tapi kalau kemudian ya misalkan ada dijamret, dirampok, terus kemudian si atlet dirampok, terus kemudian Konindikai yang gantinya nggak juga, gitu ya, nggak juga, gitu. Ini proses advokasinya tentu pendampingan. Minta ganti Bu Popi aja. Tapi kalau begini, tapi kalau tadi bahwa dia tercederai, dipepet mobil, ya kan? Tentu kita akan dampingi advokasi bagaimana dia mendapatkan asuransi. Sampai tuntas harus kita dampingi, gitu, mendapatkan haknya. Nah, hal-hal semacam itu tuh. Tapi kalau kemudian ada kasus dia kemalingan, kerampokan, ya, hartanya diambil, terus, wah ini tolong dong diganti sama Konindikai. Nah, itu biar Pak Coy aja nanti. Nah, itu, nah begitu, ya. Ini proses advokasinya yang melekat pada hak-haknya yang tertuang dalam PKN. Iya. Oke, mungkin sambil nunggu mungkin ada insan olahraga di DKI Jakarta atau siapapun bisa bertanya mengenai perlindungan hukum. Nah ini Bung Admin ada kisah mungkin yang terbaik ya. Silakan. Kita dari obrolan tadi, ya kan? Dari obrolan tadi mungkin juga ada insan olahraga atau kemudian netizen yang berpartisipasi, silakan sampaikan pertanyaan ataupun kemudian saran ya dan lain sebagainya. Kita akan catat nomor teleponnya ya. Nah, khusus dari saya nih, saya kebetulan kan lawyer syariah, juga punya kantor hukum. Nah, nanti saya mau bagi-bagi gift ya, mau bagi-bagi kuis atau apa. Iya. Boleh lah. Wah. Nanti kuis ini buat 3 orang, boleh dimulai 3 orang, ya kan, silahkan. Nanti dapat pulsa buat handphone, kuota ya, 1 orang. Menarik banget nih. Nih kebetulan banyak atlet saya join nih. Mudah-mudahan dapat nih dari Pak Admin. Saya kasih untuk kuota 100.000 untuk 3 orang tuh. 3 orang. Pertanyaannya harus bagus juga. Tapi untuk nanti saya kasih pertanyaan 1, Pak Joy 1, dan 1 lagi untuk saran yang bagus. Gitu. Ya. Nah, ini dari saya dulu nih. Sudah Pak Bung Edwin aja borong semuanya. Dari saya. Coba, ada yang tahu nggak
sistem keolahragaan nasional ini, seperti tadi apa yang diobrolkan, itu diatur di Undang-Undang nomor berapa? Nah, itu kan udah kita bahas tadi. Nanti hadiahnya dapat kuota. Coba. Silakan ini. Kalau yang duluan jawab, silahkan. Ya. Catat nomor handphonenya, kita kirim kuota pulsanya. Ya. Jadi Nah, ini kebetulan atlet saya banyak nih. Ayo jawab atlet saya. Kasih pertanyaan jika ini itu. Nah, terus ada lagi netizen nih yang bertanya. Nah, itu siapa itu yang harus dihubungi kalau atlet punya persoalan hukum? Kalau atlet DKI punya persoalan hukum, silahkan mendatangi posko bidang hukum KONI DKI Jakarta. Ya. KONI DKI. Dan itu standby tiap hari meskipun sekarang masih COVID, tapi ada grup WA nanti bisa konsultasi secara online. Ya, mau langsung datang juga ada, boleh. Ya, untuk datang juga boleh. Hubungi nanti saudara Victor dan saudara Fajar. Ya. Nanti mereka akan catat dan kita akan respon. Nanti saya akan undang gitu dan akan merespon laporan-laporan yang disampaikan gitu. Jadi kapan aja. Nah, dalam waktu dekat karena ini lagi sekarang masih transisi pandemi, tentu kita akan buat juga nomor handphone untuk itu mungkin Pak Cuan. Iya. Segera deh. Bisa online ya. Bisa siapapun online. Bisa begitu siapapun konsultasi hukum. Ya. Luar biasa ini, gitu. luar biasa. Kita akan jadikan program itu konsultasi hukum karena ini penting konsultasi hukum online anytime, anywhere. Untuk atlet DKI Jakarta yang berprestasi. Mantap KONI DKI, hukum Jadi, mantap sekali. Oke. Mudah-mudahan sudah terjawab tuh pertanyaan pemirsa tadi ya mengenai siapa yang harus dihubungi jika atlet punya persoalan hukum. Bung Adwin ini lawyer, sudahlah top lah. Ahmad Dhani saja dinaungi secara hukum, gitu ya. Nah ini orang hebat itu. Yang lain-lain. POP ini top. Jadi itu ya. Jadi KONI DKI siap membuka pintu. Oke. Bu Popi silakan. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanya. Setidaknya paling tidak mewakili atletnya ya, atlet-atlet selam barangkali bisa Bu Popi wakili untuk bertanya ke terima kasih. Jangan tanya sama saya, nanti nggak saya kasih pulsa. Langsung Bu Adwin saja yang ngerti hukum. Oke, thank you Pak Hairul. Iya Bang Ali, seperti ini kayaknya nyambung nih ya pertanyaan saya. Saya mungkin ada waktu sosialisasi tentang hak dan kewajiban atlet itu aja mungkin. Bagus. Jadi setidak-tidaknya. Berarti Bu Popi juga ini berhak saran bagus dapat kuota pulsa. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, nanti saya catat nomor handphone Bu Popi. Pak Hairul jangan minta ya, karena itu saya loh. Iya, ada lagi itu saran atau masukan atau pertanyaan, ayo. Enggak sih, kalau misalnya ada sosialisasi, terutama ke atlet-atlet kami, itu mungkin kan akan sangat membantu. Terutama, jadi setidaknya atlet tahu hak dan kewajibannya apa, karena saya lebih mencenderungkan latihannya supaya rutin dan rajin sesuai dengan tanggung jawabnya. Karena sesuai dengan yang KONI DKI targetkan adalah 1. DKI Jaya. Seperti itu Pak, terima kasih. Mantap. Yes. Oke. Cukup ya? Ada nggak tadi? Ya itu. Yang ketiga, tadi netizen. Tadi pertanyaan yang belum ada jawaban ini ya. Belum ada ya? Wah banyak banget nih kayaknya Pak Hairul. Yang ngejawab banyak nih. Ada yang sampai ngejawabnya ada pasalnya Riani B. Undang-undang 2003. Ada ya? Oke, disimpan ada, ya. Undang-undang 23 ya, 2005 pasal. Saya kelihatan nih dari sini. Iya, banyak yang udah jawab. Luar biasa ya. Oke. Pertanyaan sudah, saran sudah, satu lagi ya. Apa? Ada 3 satu lagi pertanyaan.
sistem olahraga Sudah. tadi. Nomor sudah dijawab. Saran sudah. Saran dari Bu Popi. Nah. Sudah dapat Bu Popi. Ini orang pertama dapat pulsa 100.000. Alhamdulillah. Kalau gitu satu lagi. Ya, silakan. Cuman netizen ini nggak ini ya, dia nggak hanya nggak bisa Announce. berbicara dengan Bisa kita lah ya, ya. nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Kalau bicara saya pengen juga itu Interaksi ya. dapat penyemangat atlet ya, Hmm. yel-yel yang disampaikan. Oh, itu. iya. Hanya sayang nih, kita masih belum bisa ini ya. Belum. Ini masalahnya teknologinya ini, Pak. Hanya dibatasi 3 orang saja. Oh, oke. Tapi itu. Nah, ini sudah ada nih. Nanti pemenangnya akan segera Diumumkan di Ya, IG story Koni ya. Iya. Coba kasih alamatnya. Ya. Koni Oke. udah ada kan? Oke, sabar ya. Nanti akan diumumkan di diumumkan, Instagramnya Koni DKI. Dan Siapa kalau dalam pemenangnya? bahasa hukum itu, ketika diumumkan serentak dan seketika pulsa masuk. Wah, mantap. Luar biasa ya. Iya. Terima kasih Nggak banyak. nunggu hari-hari. Tung Advin kita undang ke studio sengaja ini. Sengaja kita undang. Terima kasih Bang Advin atas kehadirannya dan sudah tidak hanya telah memberikan pandangan hukum, terutama, dan yang terpenting adalah perlu sosialisasi kepada insan olahraga di DKI Jakarta. Iya. Sehingga tahu mereka hak dan kewajibannya. Betul. Seperti yang disampaikan dari awal. Baik, para pecinta olahraga, netizen, kita sudah dibatasi oleh waktu. Kita akan kita akan mengakhiri sejenak. Saya tidak perlu menyimpulkan dialog saya dengan Bang Advin selaku narasumber di studio siang ini. Oke. Yang penting tetap raih prestasi yang terbaik dan ada adalah Bung kita. Ayo Bung rebut kembali untuk kejayaan DKI Jakarta. Ya. Salam DKI olahraga. Jawa. Salam olahraga.